فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah masuk pada babul af'al, bab yang menjelaskan tentang fi'il-fi'il. Fi'il itu sendiri, sebelum kita lanjutkan, maknanya apa? Meldan. Naam, ahsanta. Kalimatun dalat ala makna fi nafsiha waqtaranat fi zaman. Suatu kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan berhubungan dengan zaman. Dan berdasarkan zamannya ini, fi'il terbagi menjadi berapa? Indagi Ahmad. Apa saja tiga itu? Madhi, mudhari, dan amr. Nah, kemarin kita baru mengambil tentang fi'il madhi. Hukum fi'il madhi itu bagaimana indagi ya Husain? Hukumnya bagaimana fi'il madhi? Apakah di-i'rab dengan i'rab rafa, nasab, jar atau jazm? Pilih mana? Hah? Dibantu Hamzah. Nah, hukum fi'il madhi itu mabni selama-lamanya. Jadi tidak rafa, tidak nasab, tidak jar, tidak jazm. Dia mabni selama-lamanya. Dan mabninya ini terbagi menjadi berapa macam? Abu Abdurrahman. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, mabni atas fathah. Inilah yang menjadi asal pada fi'il madhi, bahwasanya dia asalnya adalah mabni atas fathah. Oleh karena itulah pengarang Jurumiyah mengatakan fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu senantiasa, terus menerus, selama-lamanya di fathah, karena memang dia itu asalnya mabni atas fathah. Oleh karena itulah sebagian ulama ahlul nahwu menyatakan senantiasa mabni atas fathah. Sedangkan yang lainnya, keadaan-keadaan yang akan disebutkan nanti, itu mereka katakan muqaddarah. Namun ini pendapat yang marjuh. Jenis mabni yang kedua, mabni atas apa? Indah ya Abdullah. Mabni atas dhammah. Nah, kapan fi'il madhi mabni atas dhammah? Fi'il madhi mabni atas dhammah itu kapan? Apa Muhammad? Ketika bersambung dengan wawul jamaah. Terus yang lainnya? Lah, yang ditanyakan mabni atas dhammah dulu. Kapan? Tadi disebutkan ketika bergabung dengan wawul jamaah. Yang lainnya bergabung dengan apa lagi? Itu saja, tayyib. Cuma satu. Kemudian jenis mabni yang ketiga, mabni atas apa? Indah ya Wildan.
Mabni atas sukun. Kapan itu? Hah? Ketika bergabung dengan ta fa'il. Kedua, ketika bergabung dengan na fa'ilin. Ketiga, hah? Ketika bergabung dengan nunul inas. Taib. Berarti selain semua ini ikhwani fillah, dia mabni atas apa? Hamzah. Selain yang disebutkan tadi, bergabung dengan wawul jamaah atau bergabung dengan yang disebutkan pada mabni atas sukun, sisanya mabni atas apa? Mabni atas fathah. Nah, yaitu ketika fi'il mudhari, ketika fi'il madhi afwan. Ketika fi'il madhi bergabung, tidak bergabung dengan sesuatu pun, atau ketika bergabung dengan ta'u ta'nis sakinah atau bergabung dengan alif itsnain. Nah, kita lanjutkan pada fi'il yang kedua. Qala hafizahullah ta'ala, thaniyan al-fi'lul amr. Fi'il amr. Qala al-musannif wal amru majzumun abada. Dan fi'il amr itu senantiasa dijazmkan. Fi'il amr ikhwani fillah, dulu pengertiannya sebelum kita lanjutkan mengenai hukumnya. Pengertian fi'il amr itu apa? Furqan. Fi'il amr itu apa? Hah? Taib. Hamzah. Fi'il amr itu apa? Kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha hendak weldan. Mayasloh la yuqbal. Taib. Yang sudah lama-lama di depan, misalkan hafal dengan istilahnya, ya. Taib. Di halaman dibaca lagi. Pada halaman 15, ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanit mustaqbal. Kalimatun dallat ala hadath yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Menunjukkan suatu kejadian yang diinginkan terjadinya pada zaman yang akan datang. Asyarah. Untuk sebelumnya ikhwani fillah, perkataan al-amru majzumun abadan, kalau kita memahami ini ikhwani fillah, berarti fi'il amr itu mu'rab atau mabni. Jadi perkataan pengarang Jurumiyah dulu, fi'il amr itu dijazmkan selama-lamanya. Berarti kalau kita pahami dari lafaz ini, mabni atau mu'rab? Kalau dari kata ini dikatakan majzum, berarti dia mu'rab karena jazm itu i'rab. Dan ini pendapat yang berdasarkan mazhab Kufiyun ikhwani fillah. Karena memang sebagaimana kita lihat pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pada pembahasan-pembahasan yang telah lewat,
kita ketahui bahwasanya Ibnu Ajurrum madhabnya dalam ilmu nahwu madhab apa? Kufah, madhab Kufiyin. Sebagai contoh penamaan jar dengan khafad. Dan sekarang kita temui lagi satu, bahwasanya amar menurut orang-orang bermadhab Kufiyin, ikhwani fillah, bahwasanya amar itu adalah pecahan dari fi'il mudhari'. Ya, menurut mereka amar itu pecahan dari fi'il mudhari'. Majzumun ala ma yujzamu bihi mudhari'u, yang dia dijazmkan. Dia dijazmkan sesuai dengan apa yang fi'il mudhari' dijazmkan dengannya. Tayyib, ini pendapat Kufiyin. Namun pendapat ini repot. Ya, pendapat ini merepotkan ikhwani fillah, terutama bagi para pemula. Sehingga kita dapati kebanyakan ulama-ulama nahwu ikhwani fillah condong kepada mazhab Basriyun karena memang mereka jauh dari takalluf. Tidak perlu takalluf. Yang zahir dan yang nampak dari fi'il amr dia tetap selama-lamanya, enggak ada dia berubah-ubah, ini sudah dia mabni. Jadi fi'il amr yang rajih ikhwani fillah hukmuhu yakunu mabniyan daiman. Ini diingat-ingat, fi'il amr senantiasa mabni. Jadi kata majzumun abadan ini perkataan yang dikritik atas Ibnu Ajurrum. Cuman kita jawab, Ibnu Ajurrum memang berpendapat demikian karena dia adalah pengikut mazhab Kufiyin, sehingga tidak disalahkan karena orang-orang Kufiyun mereka bermadzhab seperti ini. Jadi menurut mereka fi'il mudhari' ya majzum selama-lamanya, dijazmkan. Berarti dia mu'rab menurut mazhab Kufiyin. Namun ini sekedar wacana bagi kita, pengetahuan bagi kita, sehingga tidak rancu ketika membaca penjelasan Ibnu Ajurrum. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah pendapat yang rajih. Diingat-ingat. Qala al-muallif hafizahullah taala asy-syarh al-fi'lul amr hukmuhu yakunu mabniyan daiman. Hukum fi'il amr itu senantiasa mabni. Jadi selama-lamanya dia mabni. Walahu arba'u halat, dan fi'il amr ini dari sisi mabninya mempunyai 4 keadaan. Baik. Kalau kemarin fi'il madhi dari sisi mabninya ada berapa keadaan, Abu Abdurrahman? 3, ya. Ada 3. Apa saja, Ahmad? Mabni atas fathah, dhammah, sukun. Nah. Adapun fi'il amr mabni atas 4 hal. Al-awwal yubna ala sukun, dimabnikan atas sukun. Kapan itu? Idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bi akhirih syai'. Yang pertama, apabila fi'il amr ini sahih akhirnya. Dikatakan sahih akhir apabila huruf akhirnya berupa huruf sahih, tidak ada huruf ilah, dan tidak bergabung akhirnya dengan sesuatu pun. Walam yattasil bi akhirihi syai'. Pokoknya kalau ketika kita ingat kata seperti ini syai'un, kalian terbayang-bayang syai'un itu apa? Apa Mujahid? Alif tatniyah, wawul jamaah, ya mu'annatsah mukhatabah. Na'am. Ahsanta. Aw ittasalat bihi nunul inath. Yang kedua, atau dia bergabung dengan nun inath. Nun yang menunjukkan mu'annats banyak. Nahwu qaulihi ta'ala wadhkur rabbaka. Kita lihat, wadhkur rabbaka. Udhkur. Kata dalam fi'il madhinya apa ini? Udhkur.
Hamzah. Dzakara fi'il mudhari'nya yadhkuru udhkur. Ya, udhkur, ingatlah. Ya, udhkur di sini fi'il amr, akhirnya sahih atau mu'tal? Akhirnya sahih, yaitu berupa huruf ra. Berarti dia mabni atas sukun dan akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu pun. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila fi'il tersebut sahih akhir dan bergabung dengan nun inath pada akhirnya, ini juga mabni atas sukun. Wa qawlihi wadhkurna ma yutla, wadhkurna, udhkurna. Lihat ra-nya di sini tetap dalam keadaan sukun. Sehingga ketika kita mengi'rab wadhkur rabbaka ikhwani fillah pada contoh yang pertama, al-wawu ala hasabi ma qablaha. Udhkur fi'lu amrin, ya, mabniyun ala madza? Mabniyun ala sukun. Tayyib, la mahalla lahu min al-i'rab. Seperti itu. Atsani yubna ala hadfi harfil illah. Yang kedua dimabnikan atas membuang huruf illah. Kapan itu fi'il amr itu dikatakan mabni, ya, ala hadfi harfil illah? Idza kana al-mu'tal al-akhir, apabila fi'il amr itu mu'tal akhir. Nahwu qawlihi ta'ala ud'u ila sabili rabbik. Apa yang disebut dengan fi'il mu'tal akhir? Indak ya Ahmad. Fi'il mu'tal akhir itu yang bagaimana? Fi'il yang akhirnya berupa huruf apa? Huruf illah. Huruf illah itu apa saja? Ya, alif, waw. Nah, kapan saja fi'il amr akhirnya salah satu dari dua huruf ini, dari tiga huruf ini, afwan. Kapan saja fi'il amr huruf akhirnya salah satu dari tiga huruf ini, maka dia mabniyun ala hadfi harfil illah. Contohnya ud'u, dari kata da'a yad'u. Mana penanya? Ambil benar. Da'a yad'u ud'u. Dan di sini memang perlu kita mengetahui sejarah fi'il amr. Ya, sejarah fi'il amr terlahir. Sehingga kenapa kemudian para ulama nahwu berselisih pendapat tentang hakikat fi'il amr ini. Kita lihat fi'il madhi da'a, fi'il mudhari'nya yad'u. Tayyib, yad'u ada wawunya. Nah, sejarahnya fi'il amr itu adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan dari lam yad'u. Yad'u kalau dijazmkan menjadi seperti ini. Karena yad'u kalau dijazmkan alamat jazmnya apa, Hamzah? Hah? Hadfu harfil illah. Ya kan? Fi'il mudhari' yang akhirnya berupa huruf illah ketika dijazmkan menjadi apa jazmnya? Alamatnya membuang huruf ilahnya. Berarti seperti ini, lam yad'u. Kemudian karena yang diinginkan adalah fi'il amr, kata lamnya dibuang. Baik. Kemudian ya-nya ini dibuang karena ya merupakan ciri fi'il mudhari', yang karena ya ini disebut dengan apa, huruf apa? Hah? Harful mudhara'ah. Jadi ya ini tanda fi'il mudhari', sehingga ketika ingin menjadi fi'il amr ya dibuang. Akhirnya tinggal seperti ini. Dal sukun, kemudian ainnya dhammah. Keadaan seperti ini kita tidak akan mungkin bisa membacanya.
Karena sukun di awal itu nggak bisa dibaca. Akhirnya didatangkanlah ya penolong yang namanya hamzatul wasl. Nah, inilah yang menolong sehingga dal bisa terbaca. Ud'u. Ya, ini disebut dengan hamzatul wasl. Jadilah fi'il amar ud'u. Ya, ini sejarahnya. Nah, karena seperti ini akhirnya orang-orang Kufah mengatakan fi'il amar itu pecahan dari fi'il mudhari'. Sehingga hukumnya pun sama, dia mu'rab, tidak dikatakan mabni. Tapi mu'rabnya bagaimana? Mu'rabnya senantiasa jazm. Dijawab oleh orang-orang Basriyun, nah kalau senantiasa menempati satu keadaan ya jangan dikatakan mu'rab, katakan saja mabni. Ya, dan ini lebih realistis. Ya, lebih sesuai dengan kenyataan bahwasanya dia itu mabni karena memang senantiasa menetapi satu keadaan. Paham? Jadilah ud'u. Nah, berarti kata ud'u kalau kita katakan fi'lun, fi'lu amr mabniyun ala apa? Ala dhammah. Ala sukun. Ala harfil illah, dimabnikan atas membuang huruf illah, ya kan? Karena pada hakikatnya ain ini bukan huruf terakhir, tapi di sana ada sesuatu yang dibuang, yaitu apa? Wow, paham? Ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah engkau kepada jalan Rabb. Wa qaulihi ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ini perintah. Sekarang bagaimana cara mengi'rab ittaqi? Furqan. Ittaqi fi'il amr mabniyun ala hadfi harfil illah la mahalla lahu min al-i'rab. Bagaimana sejarahnya ittaqi? Dari kata apa? Apa bacaan? Ittaqa. Ittaqa. Yattaqi. Ada yaknya. Ittaqa yattaqi. Kemudian yattaqi ini dikasih lam, menjadi apa? Lam yattaqi. Ya. Yattaqi. Yaknya di akhir hilang. Tayyib. Yattaqi. Langkah berikutnya apa? Huruf mudhara'ahnya dibuang, karena ya ini huruf mudhara'ah, buang. Nggak bisa baca, akhirnya didatangkan hamzah wasal menjadi ittaqi. Ya, ittaqi. Wa qawlihi wanha 'anil munkar, cegahlah dari kemungkaran. Inha sekarang. Inha. Bagaimana mengi'rabnya Aba Muhammad? Fi'il amr mabniyun ala hadfi harfil illah. Naam. La mahalla lahu min al-i'rab. Paham ini? Kenapa mabni ala hadfi harfil illah? Sejarahnya telah kita ketahui. Ats-tsalitsah, keadaan yang ketiga. Yubna ala hadfin nun, dimabnikan atas membuang nun. Kapan itu? Idza tasala bihi aliful itsnain aw wawul jamaah aw ya'ul mukhatabah.
yaitu fi'il amr apabila bergabung dengan alif itsnain atau bergabung dengan wawul jamaah atau ya mukhatabah, yang dalam keadaan mudhari'nya disebut dengan apa? Hamzah. Af'alul khamsah, disebut dengan af'alul khamsah. Nah, ketika dia menjadi fi'il amr, maka mabninya atas hadfin nun. Contohnya ikhwani fillah, nahwu wa kula minha. Penghapusnya dia. Wa kula kula. Lihat kata kula ini asalnya apa? Abang Mujahid, pakai kaf ini, kula. Kula beda. Bukan asalnya itu. Fi'il madinya apa? Ada. Kula fi'il amr. Fi'il madinya apa? Abdurrahman. Apa mana? Apa Ibrahim? Apa? Fi'il madinya apa? Kula fi'il madinya akala. Akala. Lihat ya. Ini penting mengetahui pelajaran sharaf karena tahu ini asalnya apa. Ya, asalnya akala. Fi'il mudhari'nya apa? Ya'kulu. Akala ya'kulu. Ya. Sekarang sejarahnya sama, kita jadikan seperti contoh-contoh yang tadi. Diberi apa? Lam. Jadinya apa? Lam ya'kul. Ya'kul. Ya, ya'kul. Lamnya dibuang, huruf mudhara'ahnya harus dibuang. Akhirnya menjadi hamzah sukun dan kul. Ya kan? Untuk bisa membaca hamzah sukun ini didatangkan apa? Hamzah wasal. Kul. Kul. Ini malah merepotkan, ini bukan menolong lagi, ini malah bikin repot. Dua huruf berjajar-jajar gini dalam bahasa Arab nggak suka. Ya, akhirnya sudah kalian semua pergi saja sudah. Ya, ini jadi kul. Kul saja. Ya, hamzahnya tadi karena kalau didatangkan akan terjadi dua hamzah yang berjajar. Dan orang Arab membenci ikhwanifillah dua huruf yang berjajar-jajar, nggak suka. Mesti ya kebanyakan yang salah satu diubah atau ditasydid atau dibuang sudah, buang saja. Dan ternyata di sini mereka membuangnya. Akhirnya menjadi kul. Makanlah. Ini kalau yang diperintah berapa orang? Satu orang. Makanlah kamu satu. Sekarang kalau bergabung dengan alif tasniyah, ya kamu dua orang. Misalnya Husain sama Abdullah suruh makan. Kula. Makanlah kalian berdua. Tapi jangan sekarang. Baik. Kula. Nah,
Kula berarti fi'il mudhari'nya apa? Ya cari fi'il mudhari' yang asalnya bergabung dengan alif tasnya, yaitu ya'kulani. Ya kan? Kula dari kata ya'kulani fi'il mudhari'nya. Maka ketika ditambah lam, apa yang hilang? Nunnya. Berarti kita katakan kula mabniyun ala hadfin nun. Demikian pula yang lainnya, kulu sama dari kata atau fi'il mudhari'nya ya'kuluna bergabung dengan wawul jamaah, maka dia mabniun ala hadfin nun. Washrabu sama, ya, mabniun ala hadfin nun karena bergabung dengan wawul jamaah. Wa qawlihi fakuli washrabi sama karena bergabung dengan ya muannatsah mukhatabah. Mudhari'nya ya'kulina atau ta'kulina karena ini semuanya mukhatab berarti pakai ta. Jadi kula dari ta'kulani, kulu dari ta'kuluna, kemudian kuli dari ta'kulina. Ar-rabi' yubna 'ala al-fathi, dimabnikan atas fathah. Kapan itu? Idza tasalat bihi nunut taukid nahwu ushkurannallah. Ushkurannallah, bersyukurlah. Ya, benar-benar ya kamu kepada Allah. Jadi kamu ini benar-benar bersyukur kepada Allah, harus perintah agar ya benar-benar bersyukur kepada Allah. Jadi benar-benarlah engkau dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ushkurannallah. Nah, ketika fi'il amr bergabung dengan nun taukid seperti ini, ikhwani fillah, lihat ushkuranna. Ketika belum bergabung dengan nun taukid, bagaimana dia bentuknya? Al-Mujahid ushkur mabniun ala sukun ushkur. Ketika bergabung dengan nun taukid menjadi ushkuranna, maka akhirnya fi'il amr ini mabni atas fathah. Paham? Ini 4 keadaan di mana fi'il amr dimabnikan. Yang pertama mabni atas sukun pada 2 tempat, kemudian mabni atas hadfi harfil illah pada 1 tempat, dan yang ketiga mabni ala hadfin nun ini pada 3 tempat, dan yang keempat mabniun alal fath ini pada 1 tempat saja. Paham? Dan perlu diketahui sebagai faedah, fi'il amr ikhwani fillah ketika bergabung dengan non taukid ini tidak kita dapati dalam Al-Quran. Yani tidak ada penyebutan fi'il amr bergabung dengan non taukid itu dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan pada fawaid dan tanbihat yang nomor 3 di kitab kalian. Kemudian juga faedah yang kedua, ketika kita mengi'rab doa, ya, seorang meminta kepada Allah, misalnya ighfir lana, ya Allah ighfir lana, ampunilah kami. Maka ikhwan fillah sebagai bentuk adab jangan kita katakan ighfir fi'lu amr, ya, jangan kita katakan fi'il amr, tapi apa? Fi'lu doa. Tayyib, sebagai bentuk adab. Walaupun dia secara nahwu fi'il amr, tapi jangan sampai ya dari sisi lafaz ini ikhwani fillah seorang kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Karena Allah enggak ada seorang pun yang memerintahnya. Allah itu enggak diperintah, tapi diminta. Maka diganti penamaannya sebagai bentuk adab kepada Allah fi'lu doa, fi'il
ya menunjukkan doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi enggak dikatakan fi'il amr ketika ya kita mengi'rab lafaz-lafaz doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai pembahasan fi'il amr. Ingat-ingat ikhwani fillah 4 pembahasan ini ya, di mana fi'il amr dimabnikan atasnya. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika.